Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dengan topik cara mengatasi lendir di hidung dan tenggorokan karena asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara mengatasi lendir di hidung dan tenggorokan ya, karena asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, khususnya yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, adanya lendir di hidung dan tenggorokan, hidung kadang seperti mampet ya, sering bersin-bersin, tenggorokan merasa seperti kayak batuk tapi nggak batuk, seperti itu. Hidung juga seperti flu tapi nggak flu gitu. Nah ini adalah salah satu sensasi ya, salah satu sensasi bagian dari sensasi asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Nah ini untuk bisa kita mengatasi memang pertama kita harus mencari sebabnya ya. Nah sebabnya itu kalau yang saya rasakan ya itu memang pemicunya ya. Nah itu pemicunya pertama pada saat eh, udara itu merasa dingin gitu. Jadi pada saat suhu itu lebih dingin ya. Contohnya misalkan pada saat pagi baru bangun tidur, nah kita kadang seperti itu ya, hidung mampet, kemudian nanti bersin-bersin, kemudian berair seperti itu. Atau pada saat sore hari ya menjelang maghrib itu kan ada perubahan suhu ya, ke malam itu kan biasanya lebih dingin, itu juga terjadi seperti itu. Dan juga biasanya ketika kita di malam hari tidur menggunakan AC tapi di setel terlalu dingin, itu juga bisa pemicunya itu. Atau misalkan kita menggunakan kipas angin ya tapi arahnya diarahkan ke tubuh kita, nah itu biasanya juga menjadi bersin-bersin, kemudian hidung berair, mampet dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini maka solusinya ya, karena pemicunya adalah dingin ya, memang untuk dingin ini biasanya asam lambung juga biasanya terpicu untuk naik ya. Nah maka solusinya ada beberapa tip ya yang pernah saya praktekkan dan ternyata hasilnya menjadi lebih membaik seperti itu. Nah, tip yang pertama ya, ketika saya mandi ya, baik itu mandi pagi maupun mandi sore,
saya selalu mandi dengan air hangat. Iya, jadi badan menjadi terasa lebih hangat. Nah, kemudian selain mandi air hangat ya, biasanya kalau setelah mandi itu juga di sekitar ini dada, perut itu saya olesi minyak angin ya. Minyak angin itu biar menjadi hangatnya itu lebih bertahan gitu. Itu, nah kemudian selain kita pakai minyak angin, tadi mandinya sudah air hangat, kemudian kita minumnya juga air hangat teman-teman ya. Itu bahkan sampai sekarang saya walaupun sudah sembuh itu juga masih membiasakan minum itu air hangat. Itu bagi penderita asam lambung ini sangat cocok lah kalau menurut saya itu seperti itu ya. Nah, ini air hangat itu bisa air hangat yang air putih boleh, atau misalkan teh tapi teh yang agak bening ya, jangan terlalu kental, itu juga nggak apa-apa. Nah itu nanti kalau kita sudah minum air hangat ya, tubuh sudah hangat, itu biasanya lendir-lendir yang tadinya dihitung itu akan lebih cepat keluar sekalian. Nah, setelah keluar sekalian nanti menjadi plong, nah akhirnya sudah lega lah ini, itu seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya ya, ini setelah kita maksudnya sudah bisa keluar lendirnya, sudah plong dengan tadi bantuan seperti itu tadi. Nah kemudian kita tinggal istilahnya ya menjaga supaya tidak sering terjadi seperti itu teman-teman. Nah caranya memang mengapa kita itu sering hidung berlendir, tenggorokan berlendir seperti kayak flu. Nah ini karena memang kondisi kita ya, stamina kita untuk orang-orang yang sedang terkena asam lambung, gejala psikosomatis. Nah ini memang staminanya sangat-sangatlah menurun. Mengapa menurun? Ya karena memang kita secara umum itu kekurangan nutrisi lah, kekurangan vitamin, ibaratnya seperti kurang gizi gitu. Nah, itu karena pola makan kita ya, jadi kita kadang makan penuh dengan pantangan, makan serba salah, nah akhirnya menjadi susah makannya, dan sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu biasanya sampai kekurangan karena kita banyak menghindari, contohnya misalkan seperti makanan yang pedas, makanan yang asam. Nah itu kan sebenarnya sumber vitamin C ya, tapi sementara kita tidak pernah mengkonsumsi itu. Nah akhirnya menjadi kekurangan vitamin C. Nah kemudian efek selanjutnya stamina kita menjadi menurun. Nah sehingga mudah untuk terkena ini apa seperti itu tadi, jadi seperti flu kayak gitu. Nah oleh karena itu untuk menjaganya maka makan makanan yang sehat, yang cukup lah ya, makanan-makanan sehat yang cukup dan yang bergizi untuk mengembalikan supaya berangsur-angsur stamina menjadi lebih baik. Dan ketika stamina tubuh kita menjadi lebih baik, otomatis nanti asam lambung juga sembuh, kemudian sensasi-sensasi juga akan menghilang, termasuk hidung yang tadi berlendir, tenggorokan berlendir itu juga akan berhenti seperti itu teman-teman. Bahkan tidak hanya seputar asam lambung ya, tapi ya semua penyakit lah, ketika stamina kita itu fit benar, nah itu kita akan lebih sehat seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi itu untuk menjaganya kita harus makan makanan sehat dan bergizi yang cukup seperti itu. Nah kemudian selain itu juga kita harus
ya makan buah-buahan dan sayur ya untuk menambah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, buah yang sering saya konsumsi waktu itu ya, ya kadang sekarang juga masih ya. Nah, itu buah-buah yang eh, sering ada, kemudian harganya juga murah ya. Contohnya saya selalu tiap hari itu masih makan pisang ya, makan pisang, kemudian bisa juga pepaya atau bisa yang lain tapi yang manis lah, yang manis-manis, jangan buah yang asam-asam itu. Nah, selain buah juga kita berusaha untuk makan sayur, teman-teman ya. Jadi kalau bisa tiap hari itu sayur itu. Nah, sayur biasanya ya kita ambil yang banyak daunnya. Kalau banyak daunnya itu lebih lunak sehingga di pencernaan kita ini lebih lembut ya, lebih lembut, biasanya di lambung ini lebih kondusif gitu. Jadi tidak masalah, tapi bisa mencukupi nutrisi kebutuhan vitamin-vitamin di tubuh kita yang akhirnya stamina menjadi membaik ya, akhirnya kondisi membaik. Nah, akhirnya asam lambung juga lama-lama menjadi sembuh seperti itu. Nah, itu hubungannya dengan untuk menjaga ya. Nah, selain itu, selain makan yang cukup dan sehat, kemudian makan buah dan sayur, nah kita juga berusaha itu sering bergerak ya. Ya bergerak itu istilahnya olahraga lah seperti itu. Cuma olahraga bagi penderita asam lambung inisiatif psikosomatis itu ya jangan diforsir karena juga kondisinya kondisi lemah biasanya seperti itu. Jadi olahraga yang ringan ya, contohnya jalan lah itu. Nah, jalan saja tidak harus keluar jauh-jauh ya, tapi bisanya di sekitar rumah lah, di dalam rumah, di sekeliling rumah. Pokoknya usahakan kita itu jalan ya dalam sehari paling tidak setengah jam itu, sampai agak keluar keringat seperti itu ya. Nah, itu akan memperlancar sirkulasi darah dan lain sebagainya sehingga menjadi staminanya lebih bagus itu, seperti itu. Nah, selain kita sering bergerak ya atau berolahraga ya, atau contohnya jalan misalkan ya. Nah, itu kita juga usahakan sering terkena sinar matahari. Usahakan dalam satu hari ya paling tidak setengah jam lah kita berjemur gitu ya, berjemur. Tapi kalau saya itu berjemurnya itu tidak tidak berdiam diri berjemur ya, saya cuma sambil mengerjakan apa ya, pekerjaan-pekerjaan rumah lah. Nah, rumah cuma ambil posisi yang kira-kira terkena terik matahari, sehingga itu sudah 2 poin. Poin pertama, kita juga sudah gerak sambil mengerjakan sesuatu misalkan ya. Kemudian yang kedua, kita terkena sinar matahari itu. Kalau berjemur hanya berjemur saja, kadang kita itu bagaimana ya, kadang kalau dilihat tetangga misalkan kan kita rasanya seperti malu lah itu. Nah, makanya sambil aktivitas tapi kita ngambil posisi yang terkena terik matahari begitu, teman-teman. Dan itu paling bagus sebenarnya sih pagi ya, pagi sekitar ya jam 8 sampai jam 9 atau maksimal jam 10 lah. Jadi sudah agak panas tapi juga belum panas sekali seperti itu. Nah, dengan seperti itu, maka kondisi tubuh kita menjadi semakin fit ya, semakin prima. Nah, akhirnya sensasi asam lambung yang seperti tadi saya sebutkan, yaitu hidung sering berlendir seperti flu ya, tenggorokan juga berlendir seperti kita
orang batuk seperti itu ya. Nah, itu lama-lama akan menghilang dan akhirnya akan sembuh gitu. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.